bisa dikatakan mereka sebagai digital native. Namun bagi kami dari Sabda, suku digital bukan hanya bicara tentang digital native saja. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih, senang sekali bisa hadir bersama-sama walaupun cuma dalam Zoom ya. Suatu ketika saya berharap kita bisa ketemu face to face, bisa tatap muka dan bisa berkenalan lebih dekat ya. Tetapi dengan keadaan seperti ini ya kita cukup bahagia dengan pertemuan online. Ya, senang kami boleh diundang untuk berbagi terutama dengan teman-teman dari hamba Tuhan GSJA. Saya dulu juga dosen dari Inteos ketika zamannya masih Pak Pardede. Tetapi setelah Pak Pardede nggak ada, saya sangat sibuk sekali dengan Sabda dan akhirnya saya tidak lagi mengajar di Inteos. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman dari GSJA yang lulusan dari Inteos juga ya? Kemungkinan iya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kami akan berbagi satu topik yang sangat penting sekali, terutama sehubungan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, luar biasa cepatnya. Saya yang mengikuti walaupun dari saya bukan dari latar belakang IT, tetapi mengikuti, mendengar dari teman-teman Sabda yang berbagi tentang teknologi. Aduh, setiap minggu rasanya ada hal baru, cepat sekali ya. Nah, Bapak Ibu, mengikuti perkembangan teknologi bukan berarti kita ikut arus dunia. Sama sekali tidak ya. IT adalah kendaraan zaman ini. Ya, di zaman era digital ini, IT itu seperti kendaraan. Jadi seperti sama halnya dengan transportasi. Kalau semua orang naik pesawat, kita tahu kenapa, karena pesawat bisa cepat gitu ya, membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Nah, sama dengan IT. Kenapa kita orang Kristen memakai IT? Karena itulah kendaraan yang saat ini banyak dipakai gitu ya. Kalau sekarang zamannya orang pakai pesawat pergi ke kota yang jauh gitu ya, apakah kita masih akan pakai bus atau pakai kendaraan roda 4 gitu ya? Ya bisa sih, tapi akan lama sekali dan kita akan membuang banyak waktu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya kira gereja kalau boleh dibilang nih ya, saya maaf kalau saya mungkin kurang positif dalam hal ini. Gereja sangat tidak mengikuti perkembangan teknologi, sangat sangat terbelakang sekali kalau boleh dibilang ya. Terutama ketika masa pandemi, kelihatan sekali gereja begitu tergopoh-gopoh mencoba untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kalau tidak, kita akan kehilangan kontak dengan para jemaat kita gitu ya. Dan kita akan kehilangan banyak waktu untuk kita membina jemaat, juga mengisi kehidupan jemaat dan bersekutu dengan jemaat. Nah, ketika masa pandemi saya cukup sangat prihatin, bahkan banyak menangis ya, karena melihat gereja-gereja banyak yang tutup, banyak gereja yang tidak mengadakan kebaktian dan lain-lain. Mereka begitu tergopoh-gopoh untuk masuk ke dunia digital supaya mereka tetap bisa berbakti. Dan ya, saat ini saya kira sudah sangat lebih baik lah dibandingkan dulu-dulu ya. Gereja sudah juga bukan hanya kebaktian streaming, tapi juga pembinaan dan juga melakukan persekutuan lewat digital. Ya, saya cukup senang walaupun masih jauh dari yang diharapkan. IT saat ini oleh gereja hanya dipakai dengan sangat limited sekali ya, sangat kecil kalau dibanding dengan kemampuan yang teknologi lakukan. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, ya teknologi itu banyak akses negatifnya, betul. Semua produksi manusia, semua ciptaan manusia itu pasti ada segi negatifnya. Kalau kita pakai kendaraan, kita mungkin berkata, wah kendaraan bahaya loh, nanti bisa kecelakaan. Lihat aja berapa ratus orang sudah mati di jalan gitu ya karena kendaraan. Apakah kalau ada kecelakaan di jalan berarti orang Kristen juga nggak boleh pakai, nggak boleh naik kendaraan? Kan enggak ya Bapak Ibu. Tapi kita akan menciptakan kehati-hatian yang lebih lagi supaya kita tidak kecelakaan. Nah, saudara, di
dunia IT juga seperti itu. Ada banyak akses negatif, iya gitu ya. Pasti ada banyak orang yang memakai teknologi untuk hal yang buruk, ya. Tapi bukan berarti terus orang Kristen juga tidak pakai sama sekali, tidak gitu ya. Karena semua yang kita lakukan, kalau kita lakukan dalam kehati-hatian, itu akan kita serahkan kepada Tuhan selanjutnya, dan Tuhan akan menolong kita, ya. Jadi apa yang kita akan presentasikan hari ini merupakan satu bukti bahwa Tuhan berkenan kepada teknologi, ya. Bahkan kami dari Yayasan Baga Sabda itu percaya bahwa teknologi itu dari Tuhan. Karena itu harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kepandaian di dalam pikiran manusia. Karena itu Tuhan juga berhak memakai hasil kepandaian manusia itu untuk memuliakan Dia. Karena itu Bapak Ibu, kami dari Yayasan Baga Sabda punya satu moto ya. Moto IT for God. IT untuk Tuhan. Tuhan yang menciptakan IT. Karena itu Tuhan juga berhak. Bahkan orang pertama yang seharusnya kita pakai, maksudnya orang pertama yang harus menerima apa yang kita bisa lakukan dengan itu adalah Tuhan, yaitu untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Dia, untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Nah, kalau saat ini Tuhan memberikan kendaraan IT untuk kita bisa menjangkau orang lain, nah inilah yang sedang kita pikirkan ya. Saat ini gereja hanya melakukan kebaktian, melakukan pembinaan, tetapi masih jarang sekali gereja yang menjangkau. Padahal dengan IT, kita tidak hanya bisa menjangkau tetangga-tetangga dekat kita, tetapi kita juga bisa menjangkau bahkan orang-orang jauh. Saya melihat beberapa gereja-gereja yang sudah cukup cukup berani gitu ya, melihat teknologi dengan kacamata yang baru, ya. Mereka sudah mulai menjangkau, bahkan mereka memasang advertisement atau iklan di Google untuk bisa menjangkau orang-orang. Mereka rela membayar harga iklan untuk orang bisa dilayani. Nah, ini merupakan satu perkembangan yang sangat baru mungkin ya untuk gereja-gereja. Tetapi saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu, jangan takut ya. Setiap zaman selalu akan ada perkembangan teknologi. Kita tidak seharusnya menjadi orang yang sangat terbelakang gitu ya. Kita kan tidak tinggal di hutan, Bapak Ibu ya. Kita selalu akan terjamah dengan teknologi. Nah, sekarang yang paling kita pikirkan adalah pertama, bagaimana Tuhan menolong kita untuk memakai teknologi untuk menjangkau orang lain. Terutama pada saat ini menjangkau kaum muda. Karena Bapak Ibu, orang yang paling banyak memakai teknologi itu anak muda. Tetapi justru gereja paling sedikit memakai teknologi. Nah, kalau semua anak muda itu pakai kendaraan kendaraan baru, tapi kita nggak pakai kendaraan baru sama sekali. Nah, kapan kita akan ketemu dengan anak-anak muda? Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya harap sangat menolong kita untuk membuka wawasan kita bagaimana menjangkau anak-anak muda. Mereka inilah yang menjadi penerus gereja. Jangan kita abaikan mereka, jangan kita jauhin mereka, karena mereka dekat dengan teknologi. Maka mari kita sama-sama memakai kendaraan yang sama dengan anak-anak muda, supaya kita bisa bertemu mereka, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka pada saat ini. Kalau enggak, kita nggak bisa ketemu loh Bapak Ibu. Ya, karena itu mari kita bersama-sama belajar hari ini untuk melihat cara baru menjangkau dunia, menjangkau anak-anak muda, menjangkau anak-anak kita. Ya, selamat mengikuti seminar dan saya harap kita semua bisa mendapatkan manfaatnya dan kita akan terus menjaga kehati-hatian karena di dalam seminar ini nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana cerdas secara digital supaya kita tidak terseret dengan arus negatif yang disebabkan oleh teknologi. Akan memberikan pengantar dahulu ya sebelum nanti masuk kepada presentasi utama kita, yaitu akan dibawakan oleh Saudara Roma. Ya, tadi saya mau mengulangi lagi ya, bersyukur tadi Bu Yuda sudah memberikan pengantar yang begitu luar biasa yang akan menolong kita untuk belajar bersama tentang topik yang sangat amat penting bagi masa depan gereja.
yaitu bagaimana gereja ya bisa menjadi gereja relevan dengan era digital ini, lalu gereja bisa menjadi gereja misioner pada era digital ini dan dalam suku digital. Nah, tadi dalam sambutan Ibu Yulia memberikan satu kata penting yaitu menjangkau. Nah, inilah yang akan menjadi penekanan kita bersama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ya sekali lagi saya akan berikan pengantar terlebih dahulu untuk presentasi utama yang nanti akan dibawakan oleh rekan muda saya, yaitu ada Saudara Roma Boru Marpaung. Nih saya kasih nama lengkap ya, karena biasa dia maunya namanya disebut. Oke. Ya, selanjutnya Tian, ya. Kalau kita bicara tentang kata penginjilan, tentang pergi menginjil, ini kan pasti mengandung unsur bergerak ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan ini adalah sesuatu yang aktif, sesuatu yang tidak pasif. Kalau tadi Ibu Yulia bilang juga sering menyebut teknologi pada era digital ini, teknologi itu adalah sebagai kendaraan, yang namanya kendaraan itu pasti gerak cepat. Ya, yang namanya menginjili juga seharusnya itu tentang bergerak, pergi ya, pergi, tidak berada di tempat. Nah, tapi untuk pergi atau bergerak itu pasti harus ada titik mulainya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya titik mulai kita, dari mana nih kita bisa mulai melakukan penginjilan ya kepada suku digital. Ya, yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita berada di mana? Ya, kita berada di Indonesia. Ya, saya yakin nggak ada nih yang sedang ada di luar negeri gitu ya. Semuanya sedang ada di Indonesia saat ini. Dan satu hal yang mungkin tidak kita sadari, Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Negara kita yang tercinta ini ya, punya kekayaan yang luar biasa. Terkenal dengan negara kepulauan, ada 17.000 pulau dengan 700.000 bahasa suku. Lalu juga ada 13.000 lebih budaya dan suku, dan luar biasa kita bisa lihat ya betapa kayanya Tuhan berikan. Dan statistik ini ya kalau kita sadari ya, kalau kita lihat dari kacamata sebagai orang percaya, kacamata sebagai orang Kristen, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja, ini bukan sekadar statistik ya, ini adalah pekerjaan rumah bagi gereja. Angka-angka ini berbicara tentang PR yang sangat penting bagi gereja ya. Selama berabad-abad Tuhan sudah bekerja, mengutus pekerjanya untuk menjangkau 17.000 pulau ya, masuk dalam 700 lebih bahasa ya, masuk dalam 1.300 lebih budaya suku di Indonesia ini untuk membawa firman Tuhan kepada mereka, untuk menjangkau suku-suku ini. Dan PR ini juga terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Ya, dalam slide selanjutnya ini ya kita bisa melihat angka statistik dari sensus penduduk pada tahun 2020 yang lalu. Gitu ya. Indonesia memiliki 270 lebih juta penduduk, dan kalau dilihat dari gambar di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ini ya, menariknya coba kita perhatikan. Angka terbesar penduduk Indonesia itu ada dalam range antara 0 sampai 20-an tahun. Coba diperhatikan ya, itu kalau dijumlah ya, itu menjadi angka atau populasi terbesar yang ada di Indonesia saat ini. Nah, siapa mereka? Ya, kita bisa lihat ya, kalau 0 sampai 20-an tahun berarti kan mereka yang lahir setelah tahun 2020 ya. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang lahir pada abad ini, yang lahir setelah tahun 2020, 2000 bahkan ya, dan saat ini mereka melahirkan budaya dan suku yang baru Indonesia. Inilah yang tadi saya bilang ya, menjadi PR yang sangat besar bagi orang percaya saat ini. Karena makin bertambah Tuhan memberikan kepada kita satu ladang pelayanan yang baru, ladang yang besar dan ladang yang terbesar, yaitu suku digital. Mereka beraktivitas penuh dalam era digital dan mempengaruhi keadaan digital di Indonesia. Nah, saya sudah kumpulkan ya statistik dari keadaan digital di Indonesia. Kita bisa lihat dalam slide selanjutnya. Saya sudah mencari update-nya, tapi ternyata statistiknya belum diupdate untuk keadaan digital di Indonesia tahun 2022 ya. Ini diupdate terakhir kali pada Januari 2021. Ini ya. Dan
Kita dapat melihat keadaan digital di Indonesia dalam hitungan statistik nih, update yang terakhir ya. Indonesia adalah rumah, tadi sudah saya katakan ya, rumah bagi 270 lebih juta orang dan memiliki jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia, yaitu 200 lebih juta, ya 200 juta lebih, atau 73% dari populasi yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi, ada angka di atasnya ya, lebih menakjubkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengguna mobile unik di Indonesia itu bahkan 125% lebih dari jumlah penduduk di Indonesia. Berarti satu orang bisa punya beberapa HP, ya kan? Ya, saking itu pentingnya bagi mereka, dan kebanyakan yang memiliki lebih dari satu HP itu ya mereka anak-anak orang-orang yang berada masuk dalam hitungan suku digital. Dan ada 345 juta orang dengan pengguna medsos aktifnya ada 170 juta. Wow, luar biasa ya. Jadi ada 345 juta orang ya yang menggunakan mobile unik dan menggunakan handphone mereka, gadget mereka untuk melakukan aktivitas mereka selanjutnya sehari-hari ya. Dan kita juga bisa melihat aktivitas mereka ya yang mereka habiskan dengan teknologi dalam slide selanjutnya. Ya, menurut data, pengguna yang menghabiskan waktu 8 jam lebih ya per hari, itu berarti lebih dari 60 jam per minggunya untuk mereka aktif di internet setiap harinya. Ya, juga lalu aktif di medsos 3 jam per hari. Lalu juga mengakses streaming lainnya seperti musik, games, dan broadcast apapun ya itu selama 6 jam per hari. Nah, itu kalau dijumlahkan dengan berbagai kegiatan yang lain gitu ya, wah 24 jam nggak cukup. Ya, lebih dari separuh hidup dihabiskan untuk apa? Untuk berada di dunia digital, untuk menghabiskan waktu di dalam dunia maya. Oke, ya bersyukur ya. Kita harus melihat ya dari kacamata atau paradigma yang baru gitu ya, bahwa keadaan Indonesia saat ini bukan lagi keadaan Indonesia yang seperti dulu yang kita tahu ketika seumuran dengan kita yang hadir saat ini ya. Keadaan Indonesia saat ini sudah digital. Kita bisa lihat dalam slide selanjutnya ya. Indonesia sudah digital. Ya dulu mungkin kita tidak menyadarinya sampai pada akhirnya kita perlu nih berterima kasih, tadi Bu Yulia sudah bilang ya, pandemi itu menyadarkan gereja luar biasa bahwa gereja sudah ketinggalan begitu jauh dari dunia teknologi, sehingga kita tergopoh-gopoh untuk mengejar ketertinggalan kita untuk menyamakan ya, atau bahkan untuk kita bisa menggunakan teknologi membangun iman jemaat ya. Nah dulu mungkin kita nggak menyadarinya. Dan sekali lagi ya, kita perlu berterima kasih untuk pandemi yang membawa kita untuk melihat di depan mata kita ada bukti radikal dari era digital. Ya, bukti radikal Indonesia yang sudah digital. Kita lihat di gambar ini dalam bidang pendidikan. Ya, kalau dulu mak-mak itu suka larang ya anak-anak kamu jangan mainan HP terus, main HP terus. Kalau sekarang anak-anaknya dikit-dikit suruh lihat HP, takutnya ada perintah dari gurunya, takutnya ada tugas dari gurunya ya. Itu membuat anak-anak juga semakin punya peluang yang lebih besar untuk mereka bisa terus berinteraksi dengan gadget mereka. Dan dari UNICEF pada tahun 2020 ini ya, ketika satu tahun hampir pandemi berjalan gitu ya, memberikan data betapa anak-anak sekarang sudah menghabiskan waktu mereka luar biasa untuk melakukan online karena mereka sudah harus terhubung, sudah harus melakukan semua aktivitas mereka dengan online ketika mereka masuk dalam era pandemi. Lalu bagaimana gereja? Ini ya bagaimana gereja? Apakah kita cuman bisa lihat gigit jari melihat keadaan ini? Ya, saya yakin enggak ya. Kita saat ini bergerak, buktinya sekarang ya. Ini sudah ingin membuka diri bagaimana kita bisa menjangkau suku digital dan bersyukur untuk ini. Ya. Sebenarnya ya, sebelum masa pandemi, dalam slide selanjutnya kita bisa lihat bahwa sudah ada satu gelombang besar yang mendobrak seluruh tatanan normal yang ada di dalam dunia kita saat ini. Dan era digital ini telah menimbulkan satu gelombang yang sangat besar yang kita katakan tsunami digital. Ini adalah foto atau gambar yang biasa kami pakai ya ketika kami memberikan seminar mengenai
bagaimana menggambarkan keadaan di era digital ini. Dan ini sudah kami gunakan tuh jauh sebelum pandemi. Saat itu kami sudah ingin mengingatkan kepada gereja, ini loh keadaannya nanti ya. Semua sudah punya dunianya masing-masing, bahkan itu anjingnya juga dikasih gadget. Ya, menggambarkan betapa bahwa dunia sekarang ini ya, sekarang kita sudah bisa melihat, betul-betul melihat kejadiannya sudah seperti ini. Ya, dan keadaan melihat keluarga yang sudah dikuasai oleh teknologi ya, ini pun sudah membuat gereja pusing bukan ya, sehingga lalu pada waktu itu sebelum pandemi ya, gereja berusaha membatasi teknologi atau membatasi penggunaan HP, paling nggak di dalam gereja jangan deh masuk HP gitu ya. Dan sebenarnya kita tidak bisa terhindar dari ini ya. Nah, mungkin baru pertama kali Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar tentang istilah tsunami digital. Sebenarnya ini bukan istilah baru ya. Pada tahun 2018 yang lalu ya, Gubernur Jawa Timur yaitu Ibu Khofifah ya sudah mengingatkan kepada warga Surabaya bahwa hey ya, sudah ada bahaya tsunami di depan mata ya. Lalu sebelumnya lagi ya, tahun 2017 ada Menkominfo terdahulu ya, itu Pak Rudiantoro juga mengingatkan bahwa tsunami digital sudah memasuki berbagai sektor kehidupan. Apa yang harus dilakukan? Ya, bukannya menghindari, Pak Rudiantoro malah mengatakan, ayo lakukan percepatan digital. Ya, tsunami digital sudah, sedang, dan masih terjadi. Selanjutnya, Lian, bagaimana dengan gereja? Kita mau tenggelam, ya, kita mau tenggelam, atau kita mau ikut berselancar dalam tsunami itu dengan memasuki new normal? Kita mau tenggelam atau terhempas, mau masuk new normal? Karena tsunami digital ini merupakan kekuatan yang luar biasa yang dilepaskan oleh teknologi digital. Perubahan dari analog ke digital dengan variabel yang cepat, dramatis, dan simultan. Dan pasti perubahan itu kalau namanya tsunami ya, kita lihat tsunami di Aceh itu memporak-porandakan semuanya dan memaksa semuanya berubah ya, yang dulu sudah tidak menjadi seperti yang dulu menjadi yang baru. Dan kalau misalnya membiarkan diri untuk tenggelam ya, kita tidak akan survive, terutama dalam tsunami digital ini. Tsunami pasti membawa banyak dampak. Dalam slide selanjutnya kita bisa lihat ya piramida berikut ini. Ini adalah salah satu dampak dari tsunami digital. Perubahan yang luar biasa ya, yaitu mengubah kebutuhan dasar manusia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu nih kebutuhan dasar manusia ya yang disampaikan oleh Maslow ya. Ada kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, sampai aktualisasi diri. Kalau kebutuhan fisiologis kita kan itu adalah kebutuhan mutlak, itu seperti makan, minum, udara gitu kan ya. Itu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi. Kalau enggak kita bisa mati itu ya. Itu kebutuhan fisiologis. Tapi kalau sekarang kebutuhan fisiologis pada era digital itu adalah charger, sinyal ya, gadget, ada wifi, ini kebutuhan fisiologis. Orang kalau cari makan di mana-mana, mereka kadang-kadang udah nggak peduli sama menunya, sama makanannya apa. Yang mereka cari apanya? Yang mereka cari sambil makan, saya bisa internetan gratis. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini menunjukkan bahwa yang penting itu bukan makannya. Yang penting adalah kita bisa kita bisa wifi-an di situ, kita bisa lebih banyak berinternet di situ, gitu kan ya. Rasa aman juga. Rasa aman itu sekarang bukan dari tentang ada maling nih masuk ke rumah, enggak. Tapi kita takut kalau email kita dibobol, kita takut kalau rekening kita kita juga dibobol secara online, itu kan ya. Jadi rasa amannya itu bukan lagi tentang keadaan ini ya, keadaan fisik dan sebagainya ya. Kasih sayang juga ditunjukkan dengan apa? Dengan semakin banyaknya dengan semakin banyaknya komentar di Facebook kita atau di sosial media kita atau perhatian lewat WA, kita mau nggak disapa secara langsung itu nggak masalah. Yang penting kamu tiap pagi nyapa saya, setiap pagi saya mau menyapa kamu dengan selamat pagi. Itu ungkapan kasih sayang kita kepada orang lain. Walaupun kalau ketemu belum tentu kita bilang selamat pagi, ya kan? Kita lebih mudah mengucapkannya lewat handphone, lewat grup, ya. Penghargaan juga, hanya dengan memberikan jempol, kita anggap kita sudah menghargai orang lain. Hanya dengan nge-like, kita anggap kita sudah menghargai orang lain, ya, lewat sosial media. Dan ketika kita bisa mengaktualisasikan diri kita melalui konten-konten di YouTube ataupun di sosial media, ya, itu sudah cukup. Ya, aktualisasi dirinya kita salurkan lewat media sosial. Dan ini sangat mengubah kebutuhan dasar manusia dan
kadang-kadang bahkan sering tidak disadari oleh gereja. Jadi apakah gereja siap? Ya, mari kita ingatkan diri kita sendiri. Dalam slide selanjutnya kita bisa melihat ya, bahwa sekali lagi saya mau ingatkan, Indonesia sudah digital. Indonesia sudah digital. Pemerintah punya program transformasi digital itu harus tercapai pada tahun 2024 sudah terpenuhi, harus terpenuhi seluruhnya. Percepatan digital di mana-mana saat ini dilakukan oleh pemerintah kita. Targetnya 2024 harus sudah terpenuhi. Dan untuk melakukan ini, Pak Jokowi selalu mengingatkan, untuk apa? Menggunakan cara-cara baru. Ini ketika Pak Jokowi berbicara tentang pendidikan ya, dan harusnya bisa berlaku juga di dalam gereja ya. Kalau kita gunakan cara-cara lama, ya pendidikan atau pelayanan tidak bisa jalan pada era pandemi ini. Perlu cara-cara baru, cara-cara digital, hybrid, harus cepat ya, harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif, dan harus ada inovasi-inovasi terus-menerus. Itu pesan Pak Jokowi kepada kita. Bagaimana dengan gereja ya? Dan bagaimana caranya? Jangan kita menolak, ya. Jangan kita takut sampai kita nggak mau berbuat apapun. Yang ada nanti kita akan tenggelam dalam tsunami digital ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar berenang nih ya, berenang bersama suku digital. Karena apa? Mereka yang tidak akan terdampak dengan adanya tsunami digital. Karena mereka sudah suku digital, mereka itu kayak ikan, ya. Ikan itu kalau ada tsunami, apakah mereka akan terdampak begitu keras? Enggak kan ya, karena mereka sudah bisa berenang di dalam air. Sedangkan kita, gitu ya, kita kalau tidak belajar berenang bersama dengan suku digital, kita akan terdampak banyak dengan tsunami digital ini. Jadi gereja yang harus belajar berenang, bahkan mungkin ya berjalan bersama Tuhan di atas air untuk menjangkau suku digital ini. Ya, mari kita mengerti hati dan gerakan Allah di slide selanjutnya ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian ya, melalui presentasi hari ini, melalui pelajaran kita bersama hari ini, mari kita mengerti hati dan gerakan Allah untuk suku digital ini. Jadi jangan menganggap suku digital ini sekadar sebutan untuk mereka yang lahir pada era digital. Suku digital ini bukan sekadar kalau kita tahu sekarang digital native, bukan sekadar itu ya. Suku digital ini adalah kita sedang belajar tentang hati Tuhan untuk era digital ini. Kita sedang belajar tentang artinya penjangkauan. Suku digital ini adalah salah satu suku yang terabaikan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mereka adalah STA, suku yang terabaikan yang harus dijangkau oleh gereja. Karena hati Allah juga ada bagi mereka. Jadi mari kita bertobat. Mari kita miliki rendah hati, mengerti hati dan gerakan Tuhan bagi suku digital ini. Jangan egois ya, pedulilah kepada mereka. Untuk kita lebih banyak berkolaborasi, jangan bergerak sendiri, bermitra dengan lebih banyak orang. Mari kita terus belajar, ya. Jangan hanya pasrah pada era digital ini, saya gaptek, jangan gitu ya. Untuk kita bisa belajar berenang bersama mereka, miliki digital skill, miliki digital mindset, ya. Miliki banyak komunitas, aktif, inisiatif yang jangan bosan belajar. Ini dorongan saya bagi para hamba Tuhan ya. Dan yang paling terutama, dalam menjangkau mereka, kita harus bertobat juga ya. Intim dengan firman-Nya, libatkan Roh Kudus sehingga kita bisa membawa ini kepada mereka. Berani dalam Tuhan, jangan takut gagal. Dan sekali lagi saya mau tekankan, bertobat. Lihatlah cara baru dan bertumbuhlah. Anda siap? Mau bertobat? Ya, mari kita lanjut ya. Kita lihat bagaimana kita bisa menjangkau bersama-sama suku digital ini. Dan saya serahkan selanjutnya kepada Roma. Silakan Roma. Oke, ya Bu Evi, thank you. Tadi kata-kata terakhir sangat menggugah hati ya, bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, apakah kita mau sama-sama hari ini rendah hati, belajar dan bertobat gitu untuk berubah juga untuk kemajuan pelayanan di gereja kita masing-masing. Bagaimana kita sudah siap untuk menginjili suku digital? Tapi sebelumnya Bu Evi telah menyampaikan pembuka pada pagi hari ini dan kita akan belajar lebih jauh tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau mereka gitu sebagai generasi kunci gereja. Dan untuk tahu itu kita juga harus kenal dulu siapa sih sebenarnya mereka itu dan apa yang saat ini mereka lakukan di dunia digital. Dan bagaimana mereka bisa hidup sebagai sebuah suku yang baru
yang sudah berdampingan sebenarnya sangat erat dengan kita semua gitu. Nah, berbicara tentang suku, pasti yang terlintas dalam pikiran kita itu apa ya? Satu budaya dengan sebuah ciri tertentu gitu ya, seperti kayak suku Batak punya ciri tertentu dengan logatnya, suku Jawa, suku Sunda, Papua dan lain-lain gitu. Tapi suku ini memang biasanya berkaitan dengan kelompok ciri tertentu untuk bisa menampilkan gimana dirinya ke hadapan orang lain. Nah, itu berbicara tentang suku analog, tapi digital ini apa? Berbicara tentang penggunaan teknologi terkini yang baru dan juga gampang sekali berkembang serta pesat, di mana ini erat kaitannya dengan kemunculan teknologi dan juga internet. Kalau kita lihat ya 1960-an gitu pertama kali komputer berdiri dan juga internet juga berkembang mulai dari situ. Di Indonesia sendiri sudah berkembang luar biasa seperti itu. Nah, kenapa disebut sebagai suku digital? Karena mereka adalah penduduk atau kelompok manusia yang asli dan jumlahnya itu sangat besar di dalam dunia teknologi digital masa kini. Dan ketika mereka lahir, suku ini lahir, mereka sudah cepat, mereka sudah instan, bahkan mereka juga gampang sekali beradaptasi sama teknologi, komputer dan internet yang ada. Nah, coba kita lihat sebentar tentang satu tokoh dari Max Prensky. Dia berkata demikian. Beliau ini adalah seorang penulis dari Amerika Serikat, sekaligus dia salah satu pencipta digital native dan juga imigran. Dia mengatakan bahwa digital native ini adalah kelompok yang saat ketika mereka belajar menulis, bahkan ketika mereka mulai lahir, mereka sudah kenal internet gitu. Bahkan ketika mereka beranjak, belum bisa berdiri, masih beranjak merangkak gitu, mereka sudah kenal yang namanya internet, khususnya gadget. Pasti mungkin kita sudah tahu bagian ini karena kita mungkin yang punya anak, Bapak Ibu hamba Tuhan yang saat ini hadir memiliki anak, pasti mereka sudah sangat berdampingan sama dunia internet. Nah, jika dialih bahasakan memang bisa dikatakan mereka sebagai digital native. Namun bagi kami dari Sabda, suku digital bukan hanya bicara tentang digital native saja, karena kalau hanya sampai di situ terlalu sempit nanti pengertiannya. Tapi di suku digital ini berkaitan dengan yang dikatakan Ibu Evi tadi, penjangkauan misi, di mana adanya kelompok ini dalam satu lokasi, dalam satu budaya, bahasa, dan lain-lain. Jadi latar belakang dari bagian ini adalah misi. Loh, kenapa harus misi? Kenapa ini sangat berkaitan? Nanti kita lihat sama-sama apa maksudnya. Nah, tapi sebentar kita mau lihat dulu ya beberapa kategori yang mungkin familiar yang sudah kita tahu, hanya untuk mengingatkan gitu di mana posisi mereka saat ini. Ini ada beberapa tingkatan generasi. Kalau kita lihat paling bawah itu ada generasi baby boomers, ini udah paling yang pertama. Kalau sekarang usianya kemungkinan sudah 60 tahun ke atas. Generasi ini lahir ketika internet sama sekali belum ada. Jadi mereka mungkin belum mengenal internet. Dan di atasnya itu adalah generasi X. Kalau sekarang mungkin usia mereka sudah 40-an tahun, kemungkinan ini Bapak-bapak Ibu hamba Tuhan yang hadir di sini masuk generasi ini ya, kemungkinan kalau usianya sudah 40-an tahun. Dan di sini juga transisi tapi belum terlalu berkembang yang namanya dunia teknologi. Dan ketika masuk di tingkatan yang selanjutnya generasi Y ini sudah sangat sudah sangat mengenal internet gitu. Ini disebut juga sebagai generasi milenial, generasi Y ini karena mereka itu sangat kreatif, mereka itu sangat inovatif, bahkan tidak sedikit dari kaum milenial yang berhasil di dalam dunia teknologi ya, banyak dari mereka yang membangun perusahaan-perusahaan teknologi yang cukup berhasil gitu di zaman sekarang ini. Dan di atasnya itu ada generasi Z. Ini kalau sekarang ini peralihan dari generasi milenial, kemungkinan sekitaran 13-20 tahun. Dan ini kalau kita lihat tingkatannya mereka semakin erat lagi dengan teknologi. Kalau milenial tadi mungkin masih bisa disiplin dalam penggunaan teknologi, tapi kalau generasi Z ini udah sangat erat gitu. Bahkan nggak jarang dari mereka memprioritaskan followers dan juga like dari postingan media sosial mereka. Dan yang paling atas itu adalah generasi Alpha. Ini generasi yang terbaru ini, yang lahir sekitaran umur tahun 2011 sampai saat ini. Kalau sekarang mungkin umurnya udah 10 tahun ke atas. Dan ini di atasnya generasi Z lagi yang sangat-sangat erat dengan teknologi dan mungkin dari dalam kandungan pun mereka sudah
punya rencana untuk pegang HP gitu karena sangat erat dengan teknologi di masa sekarang ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari tingkatan generasi ini, di mana posisi mereka sebagai suku digital, ini ada di antara generasi Y, peralihan dari generasi milenial yaitu generasi Z sampai kepada generasi Alpha. Itulah mereka. Kalau tadi Bu Evi menjelaskan tentang usia 1 sampai 20 tahun itu, saat ini mereka itu sangat banyak dan sangat berkembang. Nah, makanya apa PR kita hari ini? Mereka yang sudah kenal internet, mereka adalah ladang terbesar, populasi terbesar dan tuayan terbesar dalam kekristenan saat ini. Kenapa? Karena mereka adalah pusat misi yang paling dekat, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin sering kita asingkan. Nah, mungkin sebagian gereja punya yang namanya plan untuk penjangkauan ke suku anak dalam di Pulau Jambi dan lain sebagainya, itu sangat bagus. Tapi kadang-kala kita nggak melihat sekitaran kita itu sebenarnya pusat misi yang paling dekat yang harusnya juga kita jangkau gitu. Tapi kadang kita terlalu sibuk untuk keluar-keluar. Itu bagus gitu karena itu juga perintah Tuhan, tapi kita nggak menyadari bahwa ternyata suku ini semakin lama semakin berkembang dan ini jumlahnya sangat besar ternyata gitu. Tapi malah kita abaikan begitu saja. Nah, kalau ini masih terus terjadi ke depan, saya katakan ini pasti bahaya sekali, darurat sekali situasi gereja masa kini gitu. Kenapa? Karena kita nggak menjangkau mereka dengan cara-cara yang relevan di tengah-tengah tsunami digital. Nah, apa alasannya kalau kita lihat ya tadi kita belajar sama-sama bahwa mereka sudah hidup di dalam dunia online. Bahkan dari cara mereka belajar, cara mereka hidup, baik dalam interaksi mereka, cara mereka bermain, semuanya itu dikatakan sebagai makhluk digital masa kini. Dan sangat bahaya kalau mereka sampai kena yang namanya adiksi. Ya nggak jarang kita sih udah nemukan ini, mungkin bukan hal yang baru lagi atau sesuatu yang baru kita dengarkan tentang adiksi game dan lain sebagainya. Terus selain adiksi juga mungkin secara fisik dan mental ada beberapa di antaranya yang menimbulkan antisosial, masyarakat ansos gitu dibilang masyarakat milenial zaman sekarang. Atau mungkin secara fisik ada yang mengalami sakit karena mungkin kurang bergerak gitu, mageran. Secara fisik juga mungkin kebanyakan melihat gadgetnya, pasti capek matanya tanpa peduli dengan hal lain di sekitarnya. Nah, kalau hal-hal ini yang terjadi di kehidupan suku digital, ini pasti PR besar bagi gereja gitu. Nah, ini kemarin ada satu pusat data dari Bilang Research Center. Ini ketika mereka memberikan survei kepada 4.000 anak gitu, setelah disurvei ternyata hanya 800 anak atau sekitar 23% doang yang punya spiritualitas yang baik gitu dalam kehidupan kekristenan mereka di dalam rumah mereka. Loh, jadi kalau 800 anak yang hanya punya kehidupan yang baik, berarti sebenarnya 80% dari hasil survei itu sedang terabaikan. Dan apa yang mereka lakukan kalau mereka tidak terbimbing di dalam kehidupan keluarga ataupun juga gereja gitu. Salah satu survei lainnya yang kami lakukan, yang saya coba cari di referensi lainnya itu, kemarin ini awal pandemi sebenarnya 2 tahun yang lalu ada satu gereja yang mengatakan bahwa di masa pandemi ini anak-anak sekolah minggu bahkan youth tidak tidak tertolong sama sekali gitu, karena itu tadi gereja tergopoh-gopoh dan akhirnya sibuk hanya untuk pelayanan yang umum saja, mempersiapkan ibadah, bahkan itu pun masih terbengkalai gitu, manajemen yang buruk, dan akhirnya pelayanan yang utama ini generasi youth dan juga anak sekolah minggu tidak terlayani gitu. Kita juga mungkin pernah menemukan gitu kalau belakangan ini gereja itu sebenarnya kehilangan banyak anak muda, generasi muda, bahkan turun secara drastis 10 tahun terakhir belakangan ini. Kalau mungkin di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian di GSJA wilayah Bogor hari ini youth-nya meningkat, itu sangat puji Tuhan gitu. Atau mungkin tetap stabil, paling tidak masih ada yang datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya puji Tuhan gitu. Tapi kalau hari ini generasi youth-nya habis dan entah kemana mereka nggak ada di dalam gereja, mereka juga mungkin di dalam keluarga diabaikan. Lah kemana mereka saat ini?
Nah, ini jadi PR kita bersama. Kemana mereka hilang dan apa yang sebenarnya buat mereka hilang kalau kita lihat. Nah, jadi jelas ya mereka hilang karena dunia mereka tadi berbeda dengan dunia generasi baby boomers gitu. Jadi suku digital ini adalah generasi Y, Z, dan Alpha ini tadi beda dunianya dengan generasi yang lebih tua di atasnya. Karena dunia yang berbeda ini kita perlu cara yang baru untuk menjangkau mereka dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Nah, caranya seperti apa? Apakah kita harus, oke, kamu harus datang ke gereja, tarik erat-erat ke gereja atau tarik erat-erat dan lepaskan dari dunia teknologi, jangan menyentuh karena itu haram hukumnya. Enggak, kita enggak bisa rebut mereka dari dunia mereka karena itu dunia mereka sekarang, tapi kitalah yang harus masuk ke dalam dunia mereka. Itu cara Alkitabiah yang ditawarkan. Kalau kita tahu prinsip Alkitab ya, ketika manusia berdosa, yang memutuskan untuk datang ke dunia sendiri juga Tuhan sendiri dengan inisiatifnya untuk menyelamatkan manusia. Manusia nggak akan pernah bisa menjangkau atau datang kepada Tuhan tanpa Allah yang jadi manusia, memakai bahasa manusia dan hidup juga sebagai manusia 100% dan juga Allah. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjangkau mereka, kita yang harus datang kepada dunia mereka. Tadi Bu Evi sebut tsunami digital. Nah, jadi ibaratnya suku digital ini seperti ikan, ketika tsunami datang, mereka mungkin tidak merasakan adanya tsunami ya. Ikan pasti senang-senang aja menikmati ya berenang di atasnya, tapi bagaimana dengan kita gitu? Kita harus menjangkau mereka di tengah-tengah tsunami digital yang semakin deras ini. Tanpa kita harus terhempas karena adanya itu, tapi kita bisa selancar sama-sama dengan suku digital. Nah, mengapa kita harus repot sih masuk ke dalam dunia mereka? Karena generasinya sudah berbeda. Nah, paling tidak Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal yang akan kita pelajari, konsep utama dari, sebenarnya ini inti utama dari presentasi hari ini. 4 bagian yang akan kita pelajari sama-sama untuk kita bisa menjangkau suku digital dengan cara kita masuk kepada dunia mereka yang adalah dunia digital. Yang pertama adalah Missiological Foundation. Ini adalah fondasi dasar dalam misi misiologi. Dalam dunia penginjilan, Missiology Foundation ini adalah penginjilan yang berdasarkan kepada misiologi yang dilakukan kepada suku digital di era sekarang ini. Yang esensinya bukan hanya penginjilan saja, tetapi melampaui lintas budaya, lintas geografis, lintas bahasa, dan juga lintas sosial. Ini adalah landasan misi dalam firman Tuhan. Makanya saya tadi katakan di awal bahwa suku digital ini sangat berkaitan dengan misi, dengan penjangkauan. Karena erat kaitannya, maka ini melampaui lintas lokasi, budaya, sosial, dan juga komunikasi. Nah, ya, satu firman Tuhan yang kita sudah pahami dan juga sudah kita hidupi sama-sama setiap hari, yaitu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita tahu bahwa amanat agung sampai hari ini belum selesai, dan makanya gereja juga terus bergerak, terus keluar untuk menjangkau dan juga menyelamatkan jiwa bagi kerajaan Allah. Nah, sampai seluruh jiwa menjadi murid Kristus. Kita tahu juga di Alkitab ada banyak alat Tuhan yang Tuhan pakai melintasi geografi, budaya, sosial, dan bahasa. Seperti Paulus melintasi budayanya sendiri untuk menjadi hamba Tuhan bagi bangsa lain gitu, budaya lain. Dan akhirnya dia bisa menjadi alat untuk orang lain bisa mengenal Injil. Nah, kita pun yang melayani sebagai hamba-hamba Tuhan GSJA, penting untuk memberikan penginjilan di layang pelayanan ini dengan fondasi yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, sampai mereka bisa menjadi murid Kristus seutuhnya. Kita lihat dulu ya, ada 4 pertanyaan dasar yang bisa kita pelajari sama-sama dalam suku digital ini. Paling tidak ada 4 bagian yang akan menjawab dasar misiologi dalam lintas geografi, bahasa, sosial, dan juga budaya. Nah, secara geografis biasanya ini berkaitan dengan tatanan lingkungan, penduduk, atau kondisi di sekitar penduduk kita gitu. Tapi secara digital, baik secara geografis, suku ini terjadi di banyak lokasi, karena ini kita lihat dari sudut pandang digital ya, dari banyak lokasi dan juga tempat yang berbeda-beda. Jadi kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, suku digital ini cepat untuk menyentuh dunia, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak lagi dibatasi oleh satu lokasi tertentu. Dengan kecepatan internet, mereka sudah bisa jangkau dunia secara cepat.
Jadi kalau ditanya di mana mereka secara geografis, ya mereka ada di mana-mana. Mereka bisa mengelilingi Indonesia bahkan dunia dalam hitungan detik melalui jari mereka. Dan untuk yang pertama ini kita juga harus masuk ke dalam dunia mereka secara geografis. Nah, yang kedua adalah lintas bahasa, berbicara tentang bahasa ya, kemampuan berkomunikasi dengan makhluk individu lainnya. Dan kalau kita tahu bahasa terus mengalami perubahan sampai saat ini. Nah, sebagai suku digital, mereka juga dalam bahasa nggak selalu berdialog dengan teks yang masih analog. Dengan kecanggihan teknologi, mereka bisa baca dengan media-media yang ada, bahkan mungkin saat ini mereka jarang menggunakan teks dalam berkomunikasi dengan teman lainnya. Itu mungkin cara yang konvensional dan mungkin lama untuk langsung, karena mereka butuhnya instan dan cepat seperti itu. Nah, mungkin sebagai contoh yang familiar kita tahu ya, belanja online itu mungkin kalau untuk orang tua atau kakek nenek gitu untuk belanja online masih kesulitan gimana sih caranya, tapi bagi mereka nggak mikir lama gitu, simple aja. Nah, ini bahasa yang mereka pakai saat ini dan ini kekinian. Nah, jadi perlu kita untuk pahami komunikasi yang mereka pakai, bagaimana mereka berdialog agar kita juga bisa menjangkau mereka dengan bahasa yang mereka mengerti, yang mereka gunakan di zaman digital ini. Yang ketiga itu lintas sosial. Nah, sosial ini kan berbicara tentang kumpulan individu yang terbentuk menjadi makhluk yang bersosial gitu. Dan bagaimana dengan kehidupan sosial suku digital, mereka juga tidak selalu berkumpul di satu tempat seperti tadi berkomunikasi di satu lokasi, di satu tempat saja, tapi mereka bisa ada di mana-mana. Di mana tempat mereka? Ya di media sosial. Di media sosial saat ini tempat mereka. Mungkin mereka berkumpul dalam satu tempat seperti gambar yang kita lihat di layar. Tapi apa yang mereka lakukan dalam satu tempat pun mereka bisa punya kepentingan masing-masing gitu di media sosial mereka. Makanya kan nggak jarang kita lihat anak-anak muda atau generasi milenial ini eksis banget di media sosial. Nggak sedikit juga yang dari mereka sangat memperhitungkan like, follower, subscriber. Mungkin kalau orang tua posting aja udah seneng gitu, nggak perlu like banyak. Tapi bagi mereka like itu mempengaruhi gitu. Karena itu udah kayak aktualisasi diri bagi mereka. Nah, ini yang ketiga, lintas sosial. Jadi kita juga harus masuk kepada media sosial yang mereka pakai dalam berkomunikasi. Dan yang keempat adalah lintas budaya. Ini kan berbicara tentang kultur, tentang tatanan hidup, kebiasaan hidup, dan medium yang mereka pakai. Nah, dalam dunia digital, sebagai suku digital, mereka juga sangat berhubungan dengan gadget mereka. Dan ini jadi ciri mereka yang paling bisa kita lihat. Ciri terbesar mereka ada di dalam budaya yang selalu berhubungan dengan digital dan sifatnya instan. Dan ini ciri mereka. Nah, kalau masih ada pola lama yang saat ini mungkin berkecimpung di dalam pandangan kita, mari kita ubah hari ini sama-sama. Budaya anak dan budaya orang tuanya sudah sangat berbeda jauh, apalagi dengan kakek neneknya mungkin. Mereka budayanya sudah selalu berinteraksi dengan teknologi. Jadi kita juga harus masuk ke dalam budaya dan kebiasaan yang mereka pakai. Nah, jadi kita lihat satu-satu lagi dari 4 lintas ini tadi Bapak Ibu Saudara, dan dari yang saya jelaskan tadi, suku digital saat ini ada di mana? Apakah mereka cuma di rumah? Apa mereka secara fisik cuma ada di satu tempat? Mereka sudah sampai di mana-mana. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Apakah cuma mendengar, menggunakan teks yang mereka pakai? Mereka juga tidak selalu menggunakan teks, tetapi mereka sudah menggunakan media-media yang menarik dalam media sosial mereka. Bagaimana cara mereka berinteraksi? Apakah berkumpul di satu tempat? Bisa ya dan bisa tidak. Namun cenderung mereka suka dengan dunia mereka sendiri di media sosial, dengan beragam alat yang mereka miliki. Dan bagaimana budaya mereka, kebiasaan mereka, pola hidup mereka selalu berdampingan dan hidup dengan teknologi. Jadi fokus kita bukan hanya pergi untuk mengijili suku digital hari ini, tapi kita juga punya konsep, punya persiapan yang matang, supaya ketika kita pergi bermisi dengan mengetahui lokasi, bahasa, budaya yang mereka pakai, Injil itu bisa sampai kepada mereka. Misalnya kalau saya mungkin pergi ke suku anak dalam gitu, saya pasti persiapannya bukan sekedar pergi siapkan ongkos, tiket, nyampe ke sana enggak, tapi saya pasti pelajari dulu gimana suku anak dalam,
gimana budaya mereka, gimana bahasa mereka. Paling tidak juga saya juga harus belajar mulai bahasa mereka. Itu caranya supaya Injil itu connect nanti. Kita connect dengan mereka. Nah, gitu juga dengan cara yang sama ketika kita menginjili suku digital, kita juga harus masuk ke dunia mereka untuk Injil juga masuk kepada dunia yang mereka mengerti. Nah, jadi kita harus kenal mereka, kita harus jalin relasi dan pelajari budaya mereka. Belajarlah sama-sama, jangan malu. Karena kita mungkin hamba Tuhan ya, ada apa ya? Image yang kita jaga gitu. Jangan malu untuk belajar bersama mereka, integrasikan teknologi untuk menjangkau mereka bagi Tuhan. Jadi ini 4 hal yang pertama kita pelajari dalam Missiological Foundation ini, yaitu lintas geografi, bahasa, sosial, dan juga budaya. Yang kedua adalah cara dengan ini digital word for digital world. Firman Allah yang digital untuk dunia yang digital. Tadi kita sudah sepakat bersama-sama dengan 60 lebih peserta di sini, kalau kita harus masuk ke dalam dunia mereka, bukan kita paksa mereka masuk ke dalam dunia kita. Nah, ketika kita masuk ke dalam dunia mereka, apa yang kita bawa? Kita nggak mungkin tangan hampa atau kosong datang kepada mereka ya. Kita harus punya senjata, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yaitu firman Tuhan yang digital. Jadi firman Tuhan yang digital itu juga harus masuk kepada dunia mereka yang digital. Supaya mereka bisa menjadi terang gitu. Seperti Mazmur katakan ya, firman itu adalah pelita dan juga terang. Jadi firman Tuhan yang digital itu bisa menerangi kehidupan dunia mereka di dalam dunia digital. Mungkin metodenya bisa berubah ya, karena metode bisa berubah-ubah. Tapi firman Tuhannya kekal, nggak akan pernah bisa berubah. Dunia digital juga mungkin terus berkembang, berubah-ubah, tapi kita pakai dunia digital ini menjadi sebuah ladang misi baru. Teknologi atau kendaraan yang dikatakan Ibu Yulia tadi, kita pakai untuk menyebarkan firman Tuhan. Tapi kemungkinan ya mungkin ke sini sih gereja sudah semakin terbuka. Gereja sudah semakin open dengan teknologi gitu. Dulu mungkin gereja sangat asing dengan teknologi. Pokoknya gereja dan teknologi itu sesuatu dua hal yang berbeda, dibatasi gitu. Tapi sekarang teknologi harus dipakai untuk menyebarkan firman Tuhan di dalam gereja. Ya, jadi di zaman modern ini kita harus sadar, kita nggak bisa batasi firman Tuhan itu, karena firman Tuhan berkuasa, termasuk dalam bentuk, dalam format, dan dalam media, dan metode yang dipakai berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Nah, ini yang harus kita wariskan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang digital itu harus masuk kepada dunia mereka yang digital. Ini juga yang dikerjakan dari Yayasan Lembaga Sabda sepanjang 27 tahun ini gitu. Dari dulu sampai sekarang fokusnya itu berjuang dengan alat-alat biblika yang online itu tadi, yang digital itu tadi bisa dipakai seluruh orang percaya untuk mengenal kebenaran sehingga mereka semakin mengasihi Allah dengan firman Tuhan yang digital. Jadi teknologi sangat memungkinkan kita semua untuk mendapatkan firman Tuhan yang digital tanpa dibatasi oleh waktu, oleh jarak, oleh budaya, oleh ras, bahkan oleh biaya. Karena kita bisa dapatkan secara gratis. Nah, tapi yang jadi pertanyaan bersama, apakah kita sudah ada dan firman Tuhan yang digital itu apakah sudah ada di dalam kehidupan penduduk suku digital? Apakah kita masih sibuk memperdebatkan bisa buka Alkitab online atau tidak gitu dalam gereja? Ya, ini mungkin topik lainnya. Tapi kita harus cek ulang nih hari ini sama-sama. Kita harus berubah sama-sama. Mari bekerja sama-sama untuk menyampaikan kabar baik supaya terang itu juga masuk kepada suku digital. Jadi firman Tuhan juga harus dikumandangkan secara digital. Jadi dimanapun, ini prinsipnya Sabda ya, dimanapun, everywhere, every day, Alkitab harus masuk ke dalam hati mereka sebagai suku digital. Karena Alkitab berguna bagi misi dan juga berguna bagi generasi gereja. Ini yang kedua, firman Tuhan yang digital harus masuk kepada dunia yang digital. Yang ketiga adalah pemuritan. Kita tahu bahwa ini adalah pelayanan yang sudah dimulai Tuhan Yesus ketika dia di bumi, dan selanjutnya dijalankan oleh orang percaya, yaitu membuat murid. Perintah ini berlaku bagi kita semua sampai hari ini.
Jadi jangan menutup mata ya pemuritan, dan membuat murid ini masih berlaku bagi kita saat ini di abad yang ke-21 ini. Nah, tapi sayangnya masih banyak orang percaya nih yang nggak melihat perintah ini sebagai sesuatu yang esensi, sebagai sesuatu panggilan yang utama. Nah, kita lihat dulu dalam pemuritan, kita tahu nih pemuritan 3H, prosesnya adalah firman Tuhan itu tertanam dalam pikiran hati kita, dalam pikiran kita melalui kepala kita, head, dan melalui kepala kita menguasainya saat belajar firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita cerna melalui kepala kita, dan setelah itu firman Tuhan itu terus-menerus membersihkan hati kita untuk sesuai dengan firman-Nya. Itulah hati kita, heart. Dan setelah itu kita semakin berubah sehari ke sehari melalui firman yang sudah ada tertanam di hati kita. Jadi bukan hanya sampai di pikiran, karena kalau sampai di pikiran itu jatuhnya mengeraskan hati gitu. Tapi kita buka hati kita untuk firman itu bisa tertanam, sehingga itu juga yang menggerakkan kita untuk jalan. Hand, tangan kita giat untuk melayani Tuhan. Nah, ini aplikasi tindakan yang harus kita lakukan. Namun Bapak Ibu Saudara, kepada dunia mereka saat ini, cara ini memang bagus, tapi cara ini cara yang klasik. Sekarang bukan cukup 3 hal lagi, head, heart, dan hand saja. Kalau hanya 3 ini yang kita pakai, tidak laku lagi, tetap bisa, tetapi tidak laku lagi di dalam dunia mereka. Dalam penginjilan atau dalam pemuritan ini masalah yang sama. Jadi apa yang kurang? Apa yang masih perlu dilakukan untuk H yang keempat? Jadi sekarang bukan hanya 3H, tapi 4H. Kira-kira Bapak Ibu, H yang keempat itu H apa ya? Mungkin bisa ditulis dulu di live chatnya atau ya, H yang keempat itu adalah HP. H yang keempat itu adalah HP. Every gadget for God. Kita sudah sepakat tadi ya, ketika mereka belajar, berteman, berinteraksi, semuanya sudah dilakukan dari HP. Dan ini adalah cara yang baru juga, di mana kita lakukan ini untuk menjangkau mereka bagi Tuhan. Caranya gimana? Ya kita muridkan dulu HP-nya. Bukan cuma sekedar HP, tapi HP itu juga harus dimuridkan. Masalahnya apa yang ada di HP mereka saat ini? Kalau HP mereka bukan diisi dengan alat-alat yang menolong mereka untuk studi firman Tuhan, itu yang harus jadi PR kita. Nah, mungkin saat ini mereka sudah terlalu jauh ya gunain gadget mereka dengan kegiatan yang kurang baik. Tapi hari ini adalah momen yang ditunggu bagi kita sama-sama untuk menolong mereka, untuk menolong HP mereka, supaya mereka dimuridkan, dan HP mereka dimuridkan terutama untuk kepentingan Tuhan, agar Tuhan yang dimuliakan. Loh, kenapa harus HP? Kenapa harus handphone yang dipakai untuk H yang keempat ini? Karena Bapak Ibu Saudara, mata, telinga, mulut, tangan, hati mereka semua itu ada di sana sekarang. Bisa dibilang itu identitas mereka. Jadi ketika firman Tuhan itu melalui HP mereka, menerangi mereka, maka seluruh identitas hidup mereka juga diterangi. Dari mata mereka, kepala mereka, hati mereka, dan mulut mereka diterangi oleh firman Tuhan yang digital. Nah, ini adalah penginjilan dengan solusi yang sama. Jadi bukan hanya 3 hal lagi, tetapi bertambah 1, yaitu 4H. HP jadi bagian dalam proses penginjilan dan pemuritan untuk suku digital. Jadi harus termasuk HP yang harus dimuridkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita mau menjangkau suku digital ini, mengenal mereka, bagaimana mereka dapat mengenal Kristus, kita juga harus memuridkan HP mereka. Mau sama-sama dibentuk, diproses sama-sama dengan 4H ini tadi, cara heart, hand, dan juga hati, sampai tangan, dan juga HP mereka. Ini adalah kunci dan solusi sawa yang ditawarkan. Nah, itu yang ketiga, pemuritan 4H. Dan yang terakhir adalah CDQ. Ini orang Kristen yang cerdas di era digital. Cerdas, apakah kita dikatakan sebagai orang yang belum cerdas saat ini? Nah, kita mau lihat sama-sama. Sebagai orang yang ada di dalam dunia digital, dan ketika kita menjangkau mereka, mereka harus ditolong untuk mereka menjadi pengguna teknologi yang cerdas, yang bijak, tanggung jawab juga, dan juga dewasa di dalam Kristus. Kita mungkin tahu ya, anak-anak suku digital, mereka jauh lebih smart, lebih pintar, lebih cerdas menggunakan teknologi, menggunakan gadget yang mereka miliki.
Tapi apakah mereka sudah bertanggung jawab, Bapak Ibu, sudah hati-hati, sudah berhikmat dalam pemakaiannya? Saat ini mungkin banyak di antara mereka yang buta secara Alkitab. Mereka memandang dunia digital itu dengan cara pandang dunia. Dan mereka tidak memandang dari kacamata Alkitab lagi. Yang pertama, kenapa? Mereka mungkin tidak lagi membaca firman Tuhan. Kalau mereka membaca itu tidak lagi rutin. Tidak ada lagi disiplin rohani yang dilakukan untuk membaca firman Tuhan. Dan mungkin mereka hanya sekadar membaca. Ya, yang penting tugas. Yang penting dipaksa orang tua mungkin atau gereja. Nah, kebutaan inilah yang mengakibatkan mereka akan semakin parah ketika tidak memahami peran utama Alkitab lagi. Jadi mereka hanya punya atau memandang Alkitab itu sebagai literatur kuno biasa yang tidak berfaedah, cerita biasa yang kurang penting. Tapi mereka nggak memandang itu sebagai otoritas hidup yang menuntun kepada kebenaran. Nah, jadi baik dalam dunia nyata, secara nyata dan juga digital, kita harus tolong mereka untuk cerdas menggunakan Alkitab, menggunakan HP mereka untuk belajar dan cinta firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita harus cerdas dulu sebelum mencerdaskan mereka. Kita harus cerdas terlebih dahulu. Jadi sama-sama sebenarnya kita belajar hari ini, maulah rendah hati untuk belajar karena kita sedang menolong jiwa yang sama berharganya di hadapan Tuhan gitu. Mungkin kita seringkali di gereja kita sibuk dengan jemaat dewasa, yang mungkin jemaat tua yang sebentar lagi sebenarnya udah dekat panggilannya kepada Tuhan gitu, atau berpulang kepada Tuhan. Kita mengabaikan generasi muda. Ya, mungkin mereka bisa belajar sendiri, enggak. Kita harus tolong mereka untuk cerdas. Caranya juga kita harus cerdas gitu. Mereka sama berharganya dengan kita. Jadi itulah CDQ gitu. Kita harus membawa mereka untuk semakin serupa dan dewasa di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara mereka belajar saat ini ada di dalam dunia digital, dari HP mereka, dan relasi, interaksi yang mereka lakukan. Atau mungkin ada yang ngatain teman terbaik mereka juga saat ini adalah HP, kita nggak tahu. Tapi untuk itu kita baru bangun relasi dengan mereka supaya kita bisa berinteraksi di dalam dunia mereka saat ini. Bagaimana cara mereka berbicara, cara mereka mencari, memfilter, komunikasi, semuanya mungkin dari HP. Jika kita tidak mulai dari 4 proses, 4 konsep yang kita pelajari sama-sama, maka kita kalah sebelum berperang. Sebelum berperang kita masih dalam konsep aja sudah kalah. Tapi kalau kita sudah bangun konsep yang benar dulu, ini jadi senjata kita untuk masuk ke dalam dunia digital mereka saat ini. Nah, mungkin ini bukan nanti praktisnya kita pelajari sama-sama, tapi secara konsep kita udah punya pandangan baru dulu yang bisa kita ubahkan sama-sama, kita bertobat sama-sama untuk kita bisa menjangkau mereka bagi Allah. Jadi ada 4 hal ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Missiological Foundation melalui 4 lintas yaitu budaya, bahasa, geografi, dan juga sosial. Dan firman Allah yang digital harus dikumandangkan di dalam dunia mereka yang digital. Dan yang ketiga adalah pemuridan 4H serta HP itu tadi. Dan yang keempat adalah cerdas secara digital secara dalam belajar firman Tuhan atau CDQ, Christian Digital Quotient. Nah, ini adalah caranya, dan yang paling penting dari semua ini, masuklah dalam dunia mereka agar kita bisa membawa mereka kepada terang Kristus dan Injil bisa ditangkap oleh suku digital. Jadi sekali lagi seperti yang dibilang Ibu Evi tadi, mari bertobat. Bagaimana kita bisa bawa orang kepada Kristus? Kalau kita tidak dahulu datang kepada Kristus, bertobat, rendah hati, untuk mau mengasihi Kristus, kalau kita sendiri juga nggak mau belajar, nggak adil dong. Nggak adil kalau kita sendiri belum bertobat, kita nggak akan bisa menjangkau mereka. Jadi kita harus belajar dulu, bertobat dulu, seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua adalah miliki hati seperti hati Kristus. Ya, ini kualifikasi yang ditawarkan. Percaya Yesus dan tidak mau seorang pun dari antara, kalau kita lihat di Matius 18 ini, Yesus bilang nggak ada seorang pun di antara anak-anak ini yang akan hilang. Nah, jadi kita mari Bapak Ibu Saudara, kita minta hati seperti hati Kristus yang mau mengasihi semua suku, bangsa, ras,
dari semua golongan dikasihi oleh Kristus. Dan ini juga yang memanggil kita untuk melayani suku digital hari ini. Enggak satu kebetulan ya bisa bergabung dengan GSJA untuk mendapatkan materi hari ini sama-sama. Wah, betapa gembiranya Tuhan kalau Tuhan lihat kita bekerja sama-sama bagi kerajaannya, menjangkau mereka bagi Tuhan. Nah, dan yang ketiga adalah Indonesia sudah digital seperti yang dibilang Pak Presiden, dan pastinya GSJA juga digital. Ya, kalau kita lihat ini peta Indonesia ya, ini adalah ladang kita. Kita ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan tadi kita sepakati setengah isinya ini suku digital. Dan kita tahu ini adalah penjangkauan yang kita lakukan hari ini bagi mereka. Dan ini juga yang lambat laun harus kita kerjakan. Indonesia sudah digital, GSJA sudah digital, Gereja Tuhan sudah digital. Mari belajar sama-sama untuk menggunakan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, sebelum saya menutup, nanti kita lebih lanjut lagi untuk membahasnya bersama-sama. Tuhan mengundang kita hari ini untuk pergi kepada suku digital. Apakah Bapak Ibu semua yang hadir dari GSJA ini untuk siap menjawab tantangan ini tadi, menjawab misi ini tadi bagi Kristus? Jawabannya ada di tangan kita semua. Ya, mari doakan panggilan pelayanan ini dan terbukalah untuk melayani mereka bagi Tuhan. Teknologi berasal dari Tuhan, dan teknologi juga harus dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini falsafah dari sabda IT for God, teknologi bagi Tuhan. Kolose 1 ayat 16 sampai dengan 17. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.